Halo teman-teman, saya Harry Sultan di sini. Saya sering bilang, Amerika tampaknya satu-satunya negara yang berani membela nilai, budaya, dan identitasnya. Namun, itu bukan alasan untuk puas, karena semuanya bisa berubah dalam satu pemilihan. Kapan pemilihan presiden Amerika berikutnya? 2028. Apa yang akan Anda lakukan jika Demokrat menang? Saya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi. Karena Islam akan datang. Meskipun Trump telah melarang Ikhwanul Muslimin, banyak anggota Kongres Partai Republik membuat pernyataan keras tentang Islam. Itu bagus tapi belum cukup. Kalian harus berbuat lebih, saudara-saudaraku Amerika, karena Islam akan datang. Islam akan datang dengan kekuatan penuh. Biarkan saya tunjukkan apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Dengarkan langsung dari mereka sendiri, secara terbuka dan dengan bangga mengatakannya. Dan mereka sudah melakukannya di Inggris, jadi mereka sudah punya pengalaman di Inggris. Mereka memiliki lebih dari 50 penasihat dan politisi muslim, politisi terpilih. Saya kira mereka punya 19 anggota parlemen yang muslim. Dan itu akan terjadi di Amerika. Oke, jadi tidak perlu berpuas diri. Jangan terlalu sombong, karena itu akan menjadi hari yang buruk bagi Amerika. Dengarkan orang ini. Oke, lihat dia. Dia tidak terlihat seperti seorang muslim fundamentalis radikal yang fanatik dengan jenggot lebat. Lihat, apa yang dia katakan, dia bilang dalam 6 tahun ke depan, kita bisa memiliki hingga 50 anggota Kongres Muslim, 50 orang. Lalu, apa yang akan melakukan saat ini? Menurutmu, seperti apa undang-undang yang mereka buat? Dengarkan saja dia. Saat ini ada 43 delegasi negara bagian di Amerika Serikat yang beragama Muslim. Jika mereka ingin mencalonkan diri untuk Kongres dalam 2, 4, atau 6 tahun ke depan, mereka bisa. Jika kita terorganisir, dalam 6 tahun ke depan kita bisa punya sekitar 50 anggota Kongres. Karena tak mampu mengalahkanmu secara militer, bagaimana jika mereka menyusup ke institusimu, politikmu, menduduki beberapa posisi, lalu mengubahnya dari dalam? Sangat licik, pengecut. Tapi sekali lagi, aku tidak peduli dengan cara apapun. Jika kamu bisa kalahkan Barat yang jahat, dengan Amerika sebagai hegemon dan pemimpin dunia bebas, mereka sudah melakukannya pada Inggris. Hatiku hancur. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tetap optimis. Aku kira patriot Inggris akan mengambil alih negara mereka, tapi seharusnya tak sejauh itu. Jika kita hanya merencanakan dan menaruh uang sesuai ucapan dan pikiran, silakan saudara-saudari. Kita sebagai komunitas perlu berkembang secara vertikal, bukan hanya horizontal. Kita tak hanya harus menambah populasi di Amerika, tapi juga menduduki jabatan, meraih posisi lebih tinggi di Kongres dan politik. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, kita tidak hanya perlu memperluas masjid di sana-sini, ketika kita bisa memperluas masa depan dan pengaruh politik kita di sini, di tanah air. Ini bukan rumahmu. Dan itulah sebenarnya inti dari membongkar sistem ketidakadilan. Oleh ketidakadilan. Di sini dia jelas maksud anti-Islam. Kita punya seperangkat nilai yang berbeda, mereka punya seperangkat nilai yang berbeda. Mereka menganggap membunuh dan mengusir orang Yahudi dari tanah mereka adalah keadilan. Kita tidak sepemikiran dengan mereka yang menganggap memasukkan perempuan ke kantong plastik atau membunuh homoseksual sebagai keadilan. Kita tidak berpikir bahwa mereka memiliki seperangkat nilai yang berbeda. Itulah yang mereka maksud dengan ketidakadilan. Dengan ketidakadilan, yang mereka maksud adalah anti-syariah. Ya, kita memang anti-syariah. Kita memang perlu menjadi anti-syariah. Kita dunia beradab, kalian masyarakat barbar abad ke-7. Kita berbeda. Itu untuk menggantinya dengan orang beritikat baik. Itikat baik. Saya baru saja memberitahu Anda apa yang mereka maksud dengan itikat baik. Melempar kaum homoseksual dari atap, merajam pezina sampai mati, membunuh pembangkang, siapapun yang mengkritik Islam, siapapun yang meninggalkan Islam, membunuh mereka, menyiksa mereka dengan kejam, itulah yang mereka maksud dengan itikat baik. Tapi para wakil Nabi, Kita perlu mencalonkan diri dalam pemilihan. Lihat dia, Yassi Kadi, seorang muslim radikal di Amerika yang membuat kota syariah di Texas. Need to take charge of our country. If we don't, Ini bukan negaramu, Ben Puri, para sekuler kaum liberal akan datang. Jadi mereka mulai menyerang kita. Salah satu yang paling terkenal di antara mereka berkata, Dulu saya anggap demokrasi haram, kini saya sebut partisipasi dalam demokrasi sebagai jihad.
Lihat betapa liciknya mereka. Ikut demokrasi, lalu ambil alih dan ganti dengan syariah. Karena dalam Islam tidak ada demokrasi. Itulah jihad kita, berjuang dengan suara, bukan peluru. Dia membuat frasa itu dalam bahasa Arab. Jihad kita adalah datang ke tempat pemungutan suara dan memastikan kemenangan. Kita akan menimbang jihad melalui suara, bukan melalui peluru. Apa tugasmu sebagai anggota umat sekarang setelah kamu juga menjadi orang Amerika? Ini adalah kewajiban jihad fisik kita untuk melawan seluruh dunia sampai kita memasukkannya ke dalam umat. Bisakah kita memilih di negara demokrasi? Aki memilih tidak dianggap Islami, jadi Muslim tidak boleh memilih kecuali dalam kondisi tertentu. Di mana suara mereka, di mana pilihan mereka akan membuat perbedaan antara memilih yang lebih ringan dari dua keburukan. Jadi jika kita memiliki seorang Muslim yang mencoba mempromosikan sebagian dari syariah, atau yang akan mendukung urusan kaum muslimin melawan seseorang yang anti-Islam, jika kita tidak memilih di negara itu, bisa jadi pihak anti-Islam menang. Jadi kamu harus memilih. Kamu hampir wajib memilih, meski membenci proses dan pemilihannya, karena itu penting. Orang-orang tidak punya aturan, tidak punya prinsip. Kamu tahu, lakukan saja apapun yang cocok untukmu saat itu. Apapun yang cocok untukmu saat itu. Betapa menyedihkannya ideologi itu, betapa menyedihkan dan menipunya ideologi itu dibandingkan dengan Islam. Tapi itu seperti Kamu ingin tinggal di negara yang membencimu, kamu ingin tinggal di negara yang penuh perzinaan, perjinahan, homoseksualitas, perbankan berbasis riba. Kamu tetap ingin tinggal di negara demokrasi meski bertentangan dengan keyakinanmu. Seperti orang yang menyedihkan dan dianggap tak berguna karena asal negaramu dianggap buruk. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Oke, mari kita longgarkan aturan kita. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. seperti memotong bagian tubuh demi menyelamatkan tubuh. Ini dilakukan untuk mengurangi. Apakah engkau, Allah, tidak tahu ini? Tentu saja dia tidak tahu konsep multikulturalisme. Muhammad berkata akan mengusir semua Yahudi dan Kristen dari Jazirah Arab. Lalu salah satu khalifah melakukannya. Penyembah berhala dibunuh atau dipaksa masuk Islam pada masa Muhammad. Dia tak bisa membayangkan dunia dengan budaya berbeda hidup berdampingan, sehingga tak memberi kita aturan khusus apapun. Karena itu kita punya imam-imam yang membuat analogi menyedihkan, seperti menyarankan memotong kepala demi menyelamatkan tubuh. Menyedihkan. Kejahatan. Memilih kejahatan yang lebih ringan serta mengandalkan ketersediaan Allah. Dan biarkan saya tunjukkan betapa menyedihkannya imam ini. Lihat ini, ada 3 pilihan yang baik. Ketika umat muslim pergi dan menaklukkan negara tetangga, Apa yang kita lakukan? Apakah kita membunuh mereka semua? Oh, betapa baiknya. Kau tahu, saat mereka mencoba menaklukkanmu dengan kekuatan di Amerika dan Barat, mereka gagal karena akan dihancurkan. Karena mereka tidak tahu cara membuat pesawat dan roket, serta tak punya kekuatan militer. Di Barat, jihad dilakukan lewat pemilu, bukan peluru. Nabi berkata, ajak mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jika mereka menolak, maka katakan kepada mereka, Allah mewajibkan kalian untuk membayar pajak sebagai gantinya. Kaum muslim bilang, semua orang bayar pajak. Padahal jizyah itu pajak yang berbeda. Jika kamu non-muslim di negara muslim, kamu hanya bisa jadi Yahudi, Kristen, atau Sabi'in yang kelompoknya sudah punah. Muhammad bahkan tidak tahu kelompok ini tak akan lama bertahan. Penyembah berhala harus dibunuh atau masuk Islam, tanpa opsi pergi. Separah itulah keadaannya. Orang Yahudi dan Kristen diberi 3 pilihan yang akan dijelaskan nanti. Jizyah berbeda dari pajak lain. Muhammad menetapkan pajak jizyah hingga 50% bagi Yahudi di Khaybar. 50%. Muslim hanya membayar 2,5% jumlah ini sangat rendah dan tidak cukup untuk membiayai negara modern. Ini adalah ideologi yang barbar, abad pertengahan, menyedihkan, dan primitif. Ini bukan ideologi yang berfungsi. Itu memang tidak bisa dijalankan. Itulah mengapa mereka gagal dan negara yang lebih baik hanya unggul karena ekonomi modern. Ketika musuh datang dan menyerang negaramu, kamu tidak melawan. Kami Muslim melindungi kalian hanya demi uang sedikit. Uang yang sedikit ini adalah pajak 50%. 50%
Seperti yang saya katakan, ini bukan uang sedikit. Pajak 50%, Muhammad memungut jizyah 50% dari orang Yahudi Khaybar. Muslim biasanya membayar 2,5%, tapi itu istilah fleksibel. Khalifah bisa memungut 30%, 40%, bahkan 50%, tidak selalu 2,5%. Dan kalian menikmati duduk di rumah kalian dan di negara kalian serta menjalani hidup kalian seperti biasa. Namun yang berlaku adalah hukum syariah. Jadi kalian tidak membuka kelab malam atau berzina. Jika mereka menolak, kalian harus berperang, dan jika kami memerangi kalian, kami akan menangkap kalian. Kalian jadi budak dan tanah kalian kami ambil, kalian ambil wairu karena menolak. Aku beri 2 pilihan bagus. Jika kalian melawan, maka kami akan memperbudak kalian. Dan omong-omong, Taliban baru saja mengembalikan perbudakan, mereka baru saja melegalkan perbudakan di Afghanistan. Ideologi ini sangat menyedihkan, barbar dan primitif. Ia berkata, jika kalian tak bayar pajak jizyah, kami akan melawan dan memperbudak kalian. Dan kami mengambil tanah kalian dan kalian menerimanya karena kalian menolak. Saya memberi kalian 2 pilihan yang baik dalam 40-50 tahun ke depan ketika umat muslim menjadi kuat seperti yang seharusnya. Dalam 40-50 tahun ke depan, umat muslim akan kuat. Itu delusi mereka. Orang Amerika yang saya hormati, jangan sampai kehilangan negara kalian. Sadarlah. Ini ideologi sangat kejam dan biadab. Bukankah Ronald Reagan bilang kita hanya 1 atau 2 generasi lagi dari kehilangan kebebasan? Pada masa Ronald Reagan, dia bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpi buruk terburuknya bahwa Islam bisa menjadi ancaman bagi Eropa dan bahkan Amerika. Dia khawatir tentang komunisme. Inilah dilema dan tantangan zaman kita. Ideologi ini sedang datang. Jumlah mereka di Kongres akan meningkat. Kata orang itu, kita punya 43 delegasi. Saya kurang paham prosesnya, tapi katanya kita bisa punya 50 anggota Kongres Muslim. Menurutmu apa yang akan mereka katakan di sana? Mereka akan junjung nilai Amerika? Tidak. Apa kamu belum lihat di Inggris? Di Dewan Rakyat, semuanya tentang Palestina, semuanya tentang komunitas Muslim. Secara terbuka, dengan sombong, saya tahu Amerika agak berbeda secara budaya, tapi tolong jangan lengah karena mereka akan datang. Oh, sebenarnya, tunggu sebentar, biar saya putarkan video lain untukmu. Lihat ini Dearborn. Oke, mereka sudah membuat kantong-kantong mereka, kamu sudah tahu apa itu Dearborn. Lihat ini. Lihat apa yang mereka doakan di Dearborn, Michigan. Ya Allah, menangkan mereka dari orang zalim. Saya akan menerjemahkan sambil berjalan. Berikan kemenangan kepada Islam, angkat derajat Muslim, dan hinakan kemusyrikan serta musyrik. Ya Allah, berikan kemenangan pada hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, berikanlah mereka kemenangan atas kaum yang zalim, ya Allah. Hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka satu persatu, dan jangan sisakan seorang pun dari mereka. Ya Allah, mereka berjihad di jalan-Mu. Ya Allah, mereka berjihad di jalan-Mu. Ya Allah, Tuhan manusia, berikan kemenangan. Berikan kemenangan atas musuh mereka. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada apa? Tapi sebagian besar orang Amerika adalah Kristen atau ateis seperti saya, tapi ateis atau Kristen Amerika, kami tidak saling membenci. Ya, kami memang punya beberapa perbedaan politik. Amerika adalah negara Kristen. Mereka ini adalah orang luar. Mereka berdoa di negara Anda untuk kehancuran Anda. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Yahudi dan para pendukung mereka, karena mereka tidak sebanding denganmu. Ya Allah, hitunglah mereka, bunuhlah mereka satu persatu dan jangan sisakan seorang pun dari mereka. Wahai Tuhan seluruh manusia, ya Allah, binasakanlah kaum salibis, yaitu orang-orang Kristen, karena mereka tidak sebanding denganmu. Ya Allah, bantu kami melawan orang kafir sesuai janjimu. Itu mencakup semua orang, Yahudi, Kristen, ateis, Hindu, satu komunitas. Mereka teguh dalam keyakinan, tapi tidak tahu malu, ini Muhammad si gorila. Dia melakukannya dalam bahasa Inggris tanpa takut karena merasa dilindungi.
tidak tahu malu. Hancurkan semua musuh Islam. Semoga Allah membinasakan mereka sepenuhnya dan menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehancuran total, pemusnahan dan penghinaan mereka. Negara kalian yang terus hancur, bukankah itu tanda luar biasa? Jadi, Allah tidak ada atau dia berpihak pada Barat. Ya Allah, hancurkan orang-orang Amerika dan para pendukungnya. Kau dengar itu, Amerika? Ini benar-benar Amerika? Amerikani? Itu kamu dan kamu, Allah memberkatimu. Oh Allah, hitung mereka satu persatu, bunuh mereka semua. Tak satu pun tersisa, itulah besarnya kebencian mereka padamu. Ini dari hati mereka. Ya Allah, bunuh mereka semua satu persatu. Ya Allah, hitung mereka dan bunuh mereka satu persatu. Dan jangan sisakan satu pun dari mereka. Wahai penguasa alam semesta, kenapa kita membiarkan ini? Kenapa? Kenapa? Sungguh, kenapa? Seperti yang saya katakan, saudara-saudaraku orang Amerika, kalian mungkin lebih baik daripada kebanyakan negara barat karena kalian punya Trump di kantor. Tapi Trump tidak akan berada di sana selamanya. Jadi, ini bukan waktu untuk puas diri. Satu pemilu lagi, kita bisa kehilangan semuanya. Semoga kita masih punya 3 tahun lagi bersama Presiden Trump. Dan saya berharap begitu. Saya berharap dia bertindak tegas, tapi tampaknya ini pertarungan sulit. Harusnya ada larangan Muslim,